warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amalia Ulfa, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Mamuju, Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang business plan sebagai salah satu pemenuhan tugas teori pengambilan keputusan. Disimak ya. Nah, sebelum membahas tentang business plan lebih jauh, mari sama-sama kita memahami terlebih dahulu apa sih business plan itu. Jadi, business plan adalah rencana-rencana tentang apa yang akan dikerjakan dalam suatu bisnis ke depan yang meliputi alokasi sumber daya, perhatian pada faktor-faktor kunci, pengelolaan permasalahan dan peluang yang ada. Dan business plan juga menjelaskan berbagai langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan peluang usaha tersebut untuk menjadi suatu bisnis yang nyata. Dalam menyusun sebuah rencana bisnis, kita perlu menganalisis beberapa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut sebagai acuan dalam menentukan bisnis apa yang akan kita buat. Yang pertama yaitu what. Apa sih produk yang akan kita buat? Nah, dari pertanyaan ini kita perlu mengetahui apa sih yang sedang dibutuhkan masyarakat atau produk apa sih yang saat ini sedang tinggi permintaannya. Yang kedua yaitu why, mengapa kita harus membuat produk tersebut. Dari pertanyaan ini kita perlu mengetahui apa saja permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat calon konsumen kita. Nah, dari situ kita dapat memahami bagaimana produk kita mampu menyelesaikan permasalahan masyarakat tersebut. Yang ketiga yaitu how, bagaimana membuat produk tersebut. Hal ini berkaitan dengan mekanisme bagaimana mewujudkan produk tersebut. Yang keempat yaitu who, siapa pasarnya atau siapa pembelinya. Dari sini kita perlu menentukan segmentasi, targeting dan positioning, di mana kita harus menjual dan kepada siapa kita harus menjual produk kita. Selanjutnya yang kelima yaitu when, atau kapan produk kita akan dijual atau kapan produk kita akan dibuat. Nah, dari sini kita perlu menentukan apakah produk ini akan berlangsung secara jangka pendek atau jangka panjang. Selanjutnya yang keenam atau yang terakhir yaitu where, di mana kita akan membuat produk atau di mana kita akan membangun sebuah bisnis. Hal ini berkaitan dengan pemilihan lokasi yang strategis, di mana lokasi tersebut dapat menjangkau banyak konsumen. Dan dalam pemilihan lokasi strategis ini, kita perlu mempertimbangkan beberapa hal, baik dari aspek ekonomi, aspek sosial, maupun aspek budaya yang ada di lokasi atau daerah tersebut. Setelah menganalisis 5W+1H tadi, selanjutnya kita akan membahas tentang tahap-tahap penyusunan business plan atau tahap penyusunan rencana bisnis. Adapun tahap yang pertama yaitu tahap ide bisnis, di mana sesuatu akan muncul di benak pikiran manusia dan kemudian mengolah pemikiran tersebut kemudian menjadi satu gagasan atau ide bisnis yang potensial. Yang kedua yaitu tahap perumusan ide usaha, di mana seseorang yang mempunyai gagasan tadi akan menjabarkan ide usaha ke dalam dimensi-dimensi bisnis yang relevan. Yang ketiga yaitu studi kelayakan bisnis, di mana kita perlu mencari tahu kelayakan-kelayakan apa saja yang diperlukan dalam membangun bisnis tersebut, baik itu kelayakan pasar, kelayakan operasional, kelayakan manajemen maupun organisasi, serta kelayakan keuangan. Selanjutnya yang keempat yaitu tahap penyusunan rencana bisnis. Nah, di tahap ini kita menentukan apa saja sih tujuan usaha kita berdiri yang meliputi visi maupun misi dan bagaimana sistematika serta prosedur yang akan kita lakukan nantinya. Adapun manfaat dari business plan atau perencanaan bisnis yaitu membimbing jalannya kegiatan usaha. Yang kedua, mengamankan kelangsungan hidup usaha. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan manajerial di bidang usaha. Yang keempat, sebagai pedoman atau petunjuk bagi pimpinan perusahaan. Selanjutnya, untuk mengetahui apa-apa yang akan terjadi dalam usaha, serta sebagai alat untuk memperkecil resiko usaha. Selanjutnya, memperbesar peluang untuk mencapai laba, serta memudahkan perolehan bantuan kredit modal dari bank, dan sebagai pedoman dalam pengawasan. Selain manfaat yang ditimbulkan dari business plan, terdapat juga tujuan-tujuan umum yang diperlukan dalam menyusun business plan itu sendiri, yaitu yang pertama, mencari investor. Selanjutnya yaitu menjual perusahaan, di mana sebuah perusahaan yang berdiri harus bisa mengembangkan usahanya untuk dapat menarik dan menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain. Yang ketiga
yaitu kredit bank. Kita harus memperoleh kredit bank untuk memaksimalkan modal yang kita miliki. Selanjutnya yaitu memulai usaha baru dengan tujuan usahanya akan menjadi besar, yaitu dengan membuka cabang dan sebagainya. Nah, setelah pembahasan tadi, pasti ada yang bertanya, apa saja sih yang harus masuk dalam business plan? Mari kita bahas. Yang pertama yaitu ringkasan atau executive summary, di mana executive summary ini terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu konsep bisnis, kedua misi perusahaan, tiga produk atau jasa, empat persaingan, lima target dan ukuran pasar, keenam strategi pemasaran, ketujuh tim manajemen, dan kedelapan keuangan serta lain yang berkaitan dengan executive summary. Yang kedua yaitu deskripsi perusahaan atau company description yang berisi gambaran identitas perusahaan, nama, lokasi dan badan hukum, visi dan misi perusahaan, sekilas tentang produk dan jasa, perkembangan perusahaan saat ini, serta status hukum dan kepemilikan dalam perusahaan. Yang ketiga yaitu strategi pemasaran. Dalam menyusun strategi pemasaran diperlukan 4P. Yang pertama, produk apa yang akan kita jual. Yang kedua, price, harga, bagaimana kita menentukan harga dengan berbagai pertimbangan ekonomi. Yang ketiga yaitu promotion, dengan apa kita akan mempromosikan bisnis kita. Yang keempat yaitu place, di mana kita akan membangun bisnis dengan berbagai pertimbangan apakah dia termasuk strategi yang dapat menarik konsumen potensial. Dalam menyusun strategi pemasaran, kita juga perlu melakukan analisis SWOT, karena dari analisis SWOT ini kita dapat mengetahui apa sih kekuatan perusahaan kita dan bagaimana kita mengelola ketakutan atau kelemahan kita, serta kita juga bisa mengidentifikasi ancaman dan bagaimana kita menghadirkan peluang dari ancaman tersebut. Yang keempat yaitu analisis pesaing, aspek pasar, peluang bisnis dan prospeknya. Peluang bisnis dan prospeknya ada beberapa poin. Yang pertama, apa yang bisa kita buat? Selanjutnya, pasar membutuhkan apa? Serta perlunya menciptakan kebutuhan konsumen, melihat masih adakah peluang, 5 layakkah peluang itu kita garap. Selanjutnya, kondisi persaingan terdapat 2 poin. Yang pertama, pasarnya sudah pasti atau captive market. Misalnya kita berproduksi atas dasar pesanan, maka kita tidak perlu memikirkan barang yang kita buat laku atau tidak. Yang kedua, yaitu pasarnya ditentukan oleh pembeli atau buyer market. Selanjutnya yaitu posisi perusahaan dalam pasar. Pasar yang hendak dikuasai atau pasar targetnya berapa. Selanjutnya posisi dalam pasar, positioning, apakah sebagai leader, pemimpin pasar atau sebagai follower, pengikut atau nicher, pengisi ceruk atau rombong pasar. Usaha-usaha pemasarannya yaitu motivasi pelanggan untuk membeli serta ukuran dan tren pasar, strategi melalui periklanan dan promosi seperti media massa atau pamflet. Yang kelima yaitu rencana desain dan pengembangan yang diantaranya meliputi tujuan usaha jangka pendek dan jangka panjang, strategi yang digunakan, sasaran dan jadwal pencapaian, evaluasi risiko, dan exit plan. Yang keenam yaitu rencana operasi dan manajemen yang memuat fasilitas apa yang akan dibutuhkan oleh perusahaan. Selanjutnya bagaimana proses produksinya. Yang ketiga yaitu bagaimana proses pengendalian persediaan. Yang keempat bagaimana pasokan dan bagaimana kita mendistribusikan produk kita. Selanjutnya R&D atau bagaimana kita mengembangkan produk melihat kondisi perusahaan. Yang keenam yaitu kontrol keuangan atau SOP. Yang ketujuh yaitu mengadakan dan bagaimana kita merencanakan tim manajemen organisasi. Selanjutnya, poin ketujuh yang harus ada dalam business plan yang pertama yaitu proyeksi pendapatan hingga beberapa tahun ke depan. Yang kedua yaitu proyeksi aliran kas atau cash flow. Yang ketiga neraca, dan yang keempat adalah sumber modal dan penggunaannya. Dan itulah tadi penjelasan singkat saya terkait business plan atau perencanaan bisnis. Semoga video ini dapat memberi manfaat untuk kita semua. Dan apabila ada kesalahan maupun kekeliruan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya Amalia Ulfa, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, wabillahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Kamera roll action.